Hai semuanya, di sini kita akan membahas alkali dan alkali tanah. Logam alkali dan logam alkali tanah merupakan unsur logam yang sangat reaktif dibanding logam-logam lainnya. Nilai potensial reduksinya yang kecil menjadikan logam-logam ini mudah teroksidasi dan bersenyawa dengan unsur lain. Alkali atau alkaline. Alkali merupakan kumpulan senyawa-senyawa yang paling reaktif di bumi ini. Reaksinya terjadi dengan sangat dahsyat, tak jarang menimbulkan ledakan yang sangat besar. Sifat-sifat logam alkali. Yang pertama, anggota: hidrogen, litium, natrium atau sodium, kalium atau potasium, rubidium, caesium, francium atau hidrogen yang bukan merupakan logam. Yang kedua, elektronnya berakhir pada Ns⁻1. Yang ketiga, semua senyawanya larut dalam air tanpa terkecuali. Yang keempat, semakin ke bawah semakin reaktif atau mudah bersenyawa. Yang kelima, jika dibakar dengan api memiliki warna nyala, seperti litium akan berwarna merah, natrium akan berwarna kuning, kalium akan berwarna ungu, rubidium akan berwarna merah, caesium akan berwarna biru. Reaksi logam alkali. Yang pertama, alkali dicampur dengan air. Reaksi ini terjadi secara dahsyat disertai ledakan. Yang kedua, alkali dicampur dengan halogen. Yang ketiga, alkali dicampur dengan gas hidrogen. Yang keempat, alkali dicampur dengan oksigen. Reaksi alkali dengan oksigen dapat membentuk senyawa oksigen dengan 3 biloks, yaitu -2 atau oksida, -1 peroksida, dan -1 atau superoksida. Oksida atau litium cesium bisa, peroksida atau natrium cesium bisa, superoksida atau kalium cesium bisa. Cara memperoleh. Seluruh unsur golongan 1A dapat diperoleh dengan proses Downs, yaitu elektrolisis leburan dari garam golongan 1A seperti NaCl atau natrium klorida atau garam dapur, KCl atau kalium klorida, dan lain sebagainya. Kegunaan logam alkali. Untuk unsur natrium, yaitu NaCl atau natrium klorida atau garam dapur, berguna sebagai penyedap dan pengawet pada makanan. C6H5COONa atau natrium benzoat berguna sebagai pengawet. NaHCO3 atau natrium bikarbonat berguna sebagai pengembang kue. NaNO2 atau natrium nitrat berguna sebagai pemerah daging. Na2CO3 atau natrium karbonat berguna sebagai deterjen. Na-glutamat berguna sebagai penyedap rasa. Untuk unsur kalium, yaitu KCl atau kalium klorida berguna sebagai pupuk. K-sorbate berguna sebagai pengawet keju. KBr atau kalium bromida berguna sebagai obat tidur. KNO3 atau kalium nitrat berguna sebagai peledak. Untuk unsur litium, yaitu litium ion berguna sebagai baterai. Paduan aluminium dan litium berguna sebagai badan pesawat. Alkali tanah atau alkaliner. Logam alkali tanah atau golongan 2A juga termasuk logam reaktif yang terletak pada blok S tabel periodik. Namun, keelektropositifannya sudah sedikit berkurang sehingga tidak sereaktif golongan 1A. Namun, golongan 2A juga memiliki beberapa sifat yang sama dengan golongan 1A. Sifat-sifat logam alkali tanah. Yang pertama, anggotanya berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Yang kedua, elektronnya berakhir pada Ns⁻1. Yang ketiga, jika dibakar dengan api memiliki warna nyala, seperti berilium akan berwarna putih,
magnesium akan berwarna putih, kalsium akan berwarna jingga, strontium akan berwarna merah, dan barium akan berwarna hijau. Yang keempat, kesamaan diagonal berilium dengan aluminium yaitu bersifat amfoter atau bisa menjadi asam dan basah. Reaksi logam alkali tanah. Yang pertama, alkali tanah ditambah dengan air. Tidak semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air, seperti berilium. Magnesium hanya bisa direaksikan dengan air panas, sementara kalsium, strontium, dan barium bisa direaksikan dengan air suhu berapa saja. Reaksinya secara umum. Yang kedua, alkali tanah ditambah dengan oksigen. Alkali tanah dengan oksigen tidak dapat menghasilkan superoksida, namun hanya oksida dan peroksida. Oksida berilium barium bisa, peroksida kalsium barium bisa. Cara memperoleh. Untuk golongan 2A dapat diperoleh dengan proses Dow, yaitu elektrolisis leburan garam yang mengandung unsur golongan 2A. Kelarutan alkali tanah. Alkali tanah tidak sama dengan alkali yang semua senyawanya larut dengan baik dalam air. Senyawa alkali tanah memiliki KSP yang berbeda-beda sebagai berikut. Contohnya tertera dalam gambar di bawah ini. Seperti yang kita ketahui, KSP yang semakin besar artinya zat mudah larut, sementara KSP yang semakin kecil artinya zat mudah mengendap. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari berilium hingga barium, ion sulfat semakin sukar larut. Dari berilium hingga barium, ion kromat semakin sukar larut. Dari berilium hingga barium, ion karbonat semakin mudah larut, kecuali strontium. Dari berilium hingga barium, ion oksalat semakin sukar larut, kecuali strontium dan barium. Kesadahan. Air sada merupakan air yang mengandung ion-ion magnesium 2+ dan kalsium 2+. Air sada dibagi menjadi air sada tetap dan air sada sementara. Air sada tetap mengandung anion klorida, sulfat, atau nitrat, sementara air sada sementara mengandung anion bikarbonat. Sekian dari penjelasan alkali dan alkali tanah. Terima kasih sudah menonton.